Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mulai malam ini kita mencoba untuk menghidupkan kembali kajian rutin kita yang sudah vakum selama hampir 9 bulan ya, sejak Maret. Kita melakukan langkah saduz zari'ah, antisipasi dari wabah pandemi COVID-19. Nah, sekalipun pengajian Selasa malam Rabu yang sampai sekarang mungkin belum punya nama ya, selalu namanya pengajian Selasa malam Rabu. Padahal bisa disingkat itu menjadi pengajian samarra. Kalau dalam bahasa Arab ringkasan sarru man ro'a, senang siapapun yang melihatnya. Tapi bisa juga disingkat kepanjangan dari samaro itu Selasa malam Rabu. Nah, jadi pengajian samaro itu bagus ini sebagai nama. Ya, sarru man ro'a. Ya, karena ini materi yang pertama pada era pandemi COVID-19 ini, saya ingin menyampaikan tema yang sangat relevan, sangat tepat. Sekalipun ini juga beberapa kali saya sampaikan baik secara online dan kemudian juga kajian-kajian nasional daring, yaitu sesuai dengan materi yang menjadi bagian yang diberikan dan diamanahkan oleh panitia, yaitu HPT dan kajian kitab Bulughul Maram. Yang insya Allah materi ini terus kita akan ganti-ganti, baik sumbernya maupun temanya. Di awal kita sudah membahas beberapa hadis yang ada pada kitab Bulughul Maram, khususnya terkait dengan fikih ibadah, mulai dari toharoh beberapa kali pertemuan, kemudian juga fikih sholat dan lain sebagainya, yang kemudian kita kaitkan langsung dengan himpunan putusan tarjih. Nah, salah satu materi dari himpunan putusan tarjih itu ada satu karya, yaitu putusan fikih kebencanaan. Yang ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan proses penterjemahan ke dalam bahasa Arab oleh teman-teman kita di cabang istimewa Mesir. Yang kalau edisi bahasa Inggrisnya itu sudah digunakan bahkan sampai pada salah satu underbo dari organisasi PBB, dan direspon sangat positif sebagai satu respon keislaman dalam menghadapi setiap musibah. Nah, ada beberapa poin sehingga nanti dalam pengajian ini terasa ringan, tidak berat. Maka nanti akan saya sampaikan poin-poin yang sederhana, tentu juga dengan bahasa yang sederhana. Sebagai umat Islam, dalam menghadapi setiap apapun dalam kehidupan kita, maka kita harus punya keyakinan yang harus lahir dari kesadaran hati kita yang paling dalam, bahwa apapun peristiwa yang kita hadapi pasti atas sepengetahuan dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harus menjadi kesadaran, sehingga respon kita dan solusi yang kita ambil tidak akan melenceng dari ajaran Islam. Nah, itulah yang dijelaskan oleh Allah dalam surat At-Taghabun ayat 11.
ma asaba min musibatin illa biiznillah. Apapun yang menimpa kalian berupa musibah, satu kejadian, pasti atas seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau itu menjadi satu kesadaran, maka Allah kemudian menegaskan, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman, barang siapa yang yakin bahwa setiap musibah itu pasti atas sepengetahuan dan seizin Allah, maka Allah akan membimbing hatinya. Kalau dalam bahasa sederhana kita, hatinya itu tertata, tidak gampang panik, tidak gampang stres karena tidak menyelesaikan masalah. Tapi Allah justru menenangkan hatinya dan memberikan solusi yang terbaik. Itu sikap mental yang harus dimiliki oleh setiap umat Islam. Karena kenyataannya dalam kehidupan bermasyarakat kita, ketika terjadi satu musibah itu kan banyak sekali anggapan orang. Kalau bahasa kita ada yang ekstrim kanan, ada yang ekstrim kiri. Pokoknya setiap musibah, wah ini adalah azab dari Allah. Ada yang beranggapan seperti itu. Ada lagi yang beranggapan setiap kejadian itu pasti ini ada aspek atau ada unsur mistiknya. Akhirnya melakukan ritual-ritual syirkiyah. Bukan semakin dekat dengan Allah, malah justru semakin jauh dari Allah. Ada lagi yang beranggapan bahwa ini hanya hukum kausalitas, kata orang, hanya sebab akibat saja, seolah-olah Allah tidak punya peran sama sekali dalam satu peristiwa. Sama-sama salah dan sama-sama keliru. Akhirnya keimanannya goyah, sikapnya pun menjadi tidak tepat dalam menghadapi setiap musibah apapun yang dilakukan. Nah, karena itu muncul yang namanya fikih kebencanaan ini. Fikih ini bukan sekedar halal haram, bukan sekedar bicara tentang hukum, tetapi fikih itu sudah berkembang maknanya menjadi seperangkat nilai agama yang berbicara tentang persoalan itu. Ada aspek akidahnya di situ, ada aspek ibadahnya di situ, ada aspek yang lain yang bersifat muamalah, sehingga kita sebagai makhluk sosial melakukan upaya-upaya. Ada upaya preventif yang disebut dengan sadduz zari'ah. Kita mengantisipasi segala kemungkinan. Maka kita menggunakan hand sanitizer, kemudian menggunakan masker, kemudian kita mengatur jarak. Itu upaya preventif. Dalam bahasa fikih disebut dengan sadduz zari'ah. Maka pengajian kita ini pun juga seperti yang disampaikan oleh Ketua Takmir, tetap memperhatikan protokol kesehatan sebagai upaya preventif kita, pencegahan kita dari segala kemungkinan yang tidak bisa kita persepsikan atau kita kira-kira. Nah ini, kemudian kalau orang bicara tentang fikih kebencanaan, apa sih bencana itu? Nah ini kan sering muncul pertanyaan. Kalau kita membuka kamus-kamus Arab yang memiliki makna terkait dengan bencana, kemudian kamus-kamus yang lain termasuk KBBI, rata-rata simpulannya adalah sesuatu itu dikatakan bencana kalau mengakibatkan korban. Entah korban jiwa, korban harta, dan lain sebagainya. Tetapi kalau tidak ada korban sama sekali, tidak disebut dengan bencana. Di hutan belantara itu ada longsor, maka hanya disebut dengan ada longsor. Tetapi kalau ada rumah yang tertimpa, maka dikatakan musibah atau bencana longsor. Nah karena itu bencana itu selalu diidentikan, selalu dikaitkan dengan peristiwa yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa maupun harta benda. Nah yang menariknya kemudian ketika Al-Quran khususnya
Dan hadis Nabi juga menjelaskan istilah-istilah yang terkait dengan kebencanaan itu banyak dalam Al-Quran. Maka pada malam ini saya hanya khusus ingin bagaimana istilah dalam Al-Quran itu kita pahami secara tepat sesuai dengan makna yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena masyarakat kita umat Islam seringkali salah kaprah dalam menggunakan istilah agama. Contoh satu, ketika Al-Quran menggunakan kata musibah lalu dikaitkan dengan penggunaan masyarakat kita terhadap istilah ini, ternyata beda jauh. Wah, saya kena musibah, pasti maknanya negatif. Kalau kita mengatakan saya kena musibah, pasti maknanya itu selalu yang tidak kita inginkan. Nah, ini salah satu persepsi yang keliru, sehingga manusia kemudian salah dalam memaknai setiap rangkaian kehidupannya itu. Padahal dalam Al-Quran kata musibah itu digunakan secara proporsional, secara tepat. Kadangkala digunakan untuk sesuatu yang positif, yang baik, yang bagus. Kadang digunakan untuk sesuatu yang negatif, yang tidak kita inginkan. Contoh, kalau kita buka surat Al-Hadid mulai ayat 22 sampai 23, dengan tegas Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Nah, terutama kemudian pada kalimat-kalimat yang terkait dengan tujuannya itu. Nah, di sini pada ayat 22 itu kata musibah itu digunakan dalam pengertian yang netral. Apapun yang menimpa kalian di muka bumi ini, nah itu kalimat ma'asoba min musibatin. Maka ini memiliki makna musibah itu bisa baik dan bisa buruk. Musibah itu ada yang kita harapkan dan ada yang tidak kita harapkan. Karena secara bahasa asoba yusibu itu artinya menimpa, mengenai. Tetapi karena pemaknaan kita yang salah, musibah selalu kita gunakan untuk hal yang negatif, hal yang tidak kita inginkan. Padahal musibah itu menimpa salah satu tujuannya sebagai ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita. Maka kemudian dalam ayat ke-79 An-Nisa itu ditegaskan salah satu makna dari musibah itu. Ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Musibah itu ada dua, ada musibah hasanah dan ada musibah sayyiah. Musibah hasanah itu adalah ujian-ujian yang kita harapkan. Bagi pegawai itu kenaikan pangkat sesungguhnya musibah. Tapi musibah dalam pengertian positif. Ujian dari Allah, apakah kita bersyukur atau tidak. Tapi kan seringkali kalau hal yang positif, tambah rizkinya, kenaikan pangkatnya, tidak dianggap sebagai bagian dari ujian Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Seolah-olah merasa dia selalu dicintai oleh Allah. Padahal bisa jadi Allah juga memberikan beberapa ujian lewat yang menyenangkan. Banyak orang yang diuji lewat kesenangan gagal. Tapi justru banyak orang yang diuji lewat sesuatu yang menyakitkan sukses. Karena dia memposisikan sesuatu yang tidak mengenakan itu sebagai benar-benar ujian, sehingga dia berupaya mencari solusi jalan keluar. Tapi karena kenikmatan tidak dianggap sebagai musibah, akhirnya
banyak orang yang terjatuh dengan ujian kebaikan yang menurut dia itu adalah sesuatu yang positif. Dalam masalah materi itu kan kita mengenal istilah istidraj itu, ya kan? Justru menganggap itu sebagai hal yang positif, yang baik, lupa bersyukur kepada Allah, bukan semakin dekat dengan Allah, justru semakin jauh. Dalam hadis Nabi ada lagi penggunaan lain. Musibah itu ada yang sarra dan ada musibah yang darra. Maknanya sungguhnya sama dengan ayat Al-Quran ini, surat 79 surat An-Nisa itu, ayat 79 surat An-Nisa itu. Nah, ketika Rasulullah bersabda ajaban li amril mu'min itu, sungguh menakjubkan apapun yang dialami atau perkara yang menimpa seorang mukmin. In asobathu sarra, jika dia ditimpa musibah berupa sesuatu yang menyenangkan, menggunakan kata musibah, artinya ditimpa atau mendapatkan kesenangan. Apa yang dilakukan? Sakaro, dia bersyukur. Wa in asobathu darra sobaro, kalau dia ditimpa musibah berupa sesuatu yang tidak mengenakkan, yang menyakitkan, sobaro, dia bersabar. Ternyata musibah itu adalah ujian, bisa lewat yang kita inginkan dan bisa lewat sesuatu yang tidak kita harapkan. Nah, karena itu kita mulai dari anggota atau jamaah pengajian ini menggunakan istilah-istilah keagamaan itu dengan cara yang tepat. Jangan sampai kemudian makna suatu istilah dalam Al-Quran kita maknai dengan makna yang sesuai dengan keinginan kita, sehingga menjadi tidak tepat. Nah, ini dalam surat Asy-Syura ayat 30 juga ditegaskan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Nah, ternyata apa yang kita jumpai dalam kehidupan kita itu, kalau kita sadari, mayoritas atau kebanyakan merupakan hasil dari respon kita dalam kehidupan sehari-hari. Dalam istilah sederhana, apa yang kita dapatkan itu ternyata akibat dari apa yang kita perbuat, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Ada satu peristiwa gempa bumi, padahal gempa itu sama saja, nyatanya ada yang jatuh korban, ada yang tidak jatuh korban, padahal peristiwanya sama. Akhirnya dikaitkan ada yang namanya dosa infrastruktur. Nah, maksudnya dari dosa infrastruktur ini apa? Gempa itu menimpa seseorang akibatnya berbeda. Yang satu itu ketika membangun ternyata memang sudah dipertimbangkan kekuatannya. Kalau mau tingkat 3 berarti pondasinya harus seperti ini. Jangan sampai layaknya tingkat 2 untuk pondasi tapi di tingkat 3 sampai 4. Ketika gempa yang lain kok tidak roboh, dia roboh akibat dari salah satu peran manusia, sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja. Maka dalam penggalan akhir ayat itu wa ya'fu an katsir, Allah itu memberikan kita pemaafannya, ampunannya dalam banyak persoalan. Karena manusia itu sering teledor, manusia itu sering salah pertimbangan. Lalu yang kedua, Al-Quran menggunakan kata bala. Lagi-lagi dalam kehidupan masyarakat kita, kalau dengar istilah bala pasti negatif, ya kan? Wah, ini bala, ini mesti negatif. Yang ada di benak kita, bala itu mesti ada semacam wabah yang luar biasa yang menimpa dan menyebabkan jatuhnya banyak korban. Lagi-lagi kalau kita buka Al-Quran Al-A'raf ayat 168, dalam penggalan ayatnya mengatakan wabalawnahum bil hasanati wassayyi'at la'allahum yarji'un. Di situ ada yang balawnahum bala.
Balanya bil hasanat, dengan berbagai macam kebaikan. Ternyata kebaikan pun menggunakan kata bala di situ. Wasaiat, kejelekan-kejelekan yang tidak kita inginkan juga menggunakan kata bala. Maka bala itu sama seperti yang tadi musibah. Ada yang balaan hasanah dan ada yang balaan sayyi'ah. Balaan hasanah atau sayyi'ah itu bisa dilihat dari dua aspek. Aspek yang pertama jenisnya, aspek yang kedua responnya. Sebenarnya peristiwa ini adalah peristiwa yang biasa-biasa saja. Tetapi kalau responnya tidak tepat, menjadi bencana yang tidak kita inginkan. Oh, berarti di situ apa? Sikap manusia dalam merespon atau menghadapinya yang keliru. Ada lagi yang sifatnya fakta atau peristiwanya. Di mana-mana yang namanya kecelakaan itu ya sayyi'an, sesuatu yang jelek, sesuatu yang tidak kita harapkan. Tetapi kejadian itu bisa menimpa karena manusia itu sendiri. Maka kalau kita membaca ayat Al-Quran secara jernih, secara mendalam, lalu kita lihat tafsirannya, kita lihat penjelasan hadisnya, ternyata Allah tidak akan pernah melakukan atau berbuat sesuatu dalam rangka menyengsarakan hambanya. Tidak akan. Setiap peristiwa yang diberikan, yang diputuskan oleh Allah, ternyata salah satu tujuannya Al-A'raf 168 la'allahum yarji'un. Semoga manusia, agar manusia itu kembali kepada kebenaran, kembali kepada Allah. Karena manusia kalau tidak diuji seringkali lupa daratan. Itu kan sifat manusia ya. Dikasih kebaikan-kebaikan mudah, lupa daratan. Maka sesekali Allah menurunkan satu ujian, digunakan kata bala, digunakan kata musibah, bukan karena Allah benci kepada hambanya, tapi Allah cinta supaya tidak larut dalam kesesatan, larut dalam segala sesuatu yang menjauhkan dirinya dengan Allah. Maka diakhiri kalimatnya la'allahum yarji'un. Cuma manusia itu kan seringkali yang ditonjolkan itu kan negative thinking, su'uzzon. Kalau tidak diinginkan mesti main tunjuk, itu manusia. Tidak hanya orang lain yang ditunjuk, Allah sendiri juga ditunjuk. Dengan apa? Dengan kalimat-kalimat negatif yang kita sebut dengan su'uzzon. Kalau kita sudah berani su'uzzon kepada Allah, alamat kehidupan kita pasti sengsara di dunia wal akhirah. Karena itu prinsip dalam menjalani hidup, jangan pernah su'uzzon kepada Allah apapun peristiwa yang kita hadapi. Itu harus menjadi keyakinan dan sikap kita. Karena dalam hadis qudsi kan tegas, ana inda zonni abdi, firman Allah. Aku itu tergantung prasangka hambaku kepada diriku. Kalau prasangka kita kepada Allah itu baik, insya Allah Allah akan memberikan kebaikan dalam hidup kita. Tapi kalau kita selalu su'uzzon kepada Allah, insya Allah Allah pun akan merealisasikan apa yang kita negatif thinking atau su'uzzon kita kepada Allah. Itu bisa dikaji dalam ilmu psikologi itu. Kalau orang sudah selalu negatif, maka yang ada di dalam dirinya adalah aura-aura negatif. Yang dilakukan pasti negatif. Kemudian apapun yang akan dihadapi pasti yang ada negatif. Akhirnya falsafah nunjuk itu. Dia lupa semakin sering kita nunjuk, hakikatnya semakin sering kita nunjuk diri kita sendiri. Satu tunjukkan ke arah depan, tiga tunjukkan ke arah kita.
Nah, maka suudzon itu termasuk dosa dalam Islam. Apalagi suudzonnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Nah, maka kalau kita membaca sifat-sifat Allah yang termaktub dalam Al-Qur'an, dalam hadis Nabi kan juga disabdakan, dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rahmati ghalabat ghadabi, sesungguhnya rahmatku itu melampaui atau mengalahkan dari kemurkaanku. Jadi kita hidup itu sebenarnya karena rahmat Allah. Apapun yang kita hadapi pasti karena rahmat Allah. Maka dalam setiap peristiwa memaknainya itu harus benar dulu. Musibah harus dipahami secara benar, bala pun harus dipahami secara benar. Kenapa? Karena dalam hadis Nabi dijelaskan dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna izamal jaza ma'a izamal bala. Ma'a izamil bala. Sesungguhnya besarnya ganjaran, besarnya balasan, besarnya hadiah yang didapatkan oleh seorang hamba dari Allah sesuai dengan besar kecilnya ujian. Mau dapat hadiah besar kok ujiannya kecil, ya tidak proporsional. Tapi ketika kita diuji malah kita frustasi, padahal Quran mengatakan wala tai'asu mir rauhillah. Nah, ternyata tadi saya mengisi kuliah tentang iman kepada malaikat. Lalu kita masuk pada pembahasan jin, setan dan iblis. Ternyata ketika membahas tentang iblis dari kata ablasa, itu maknanya adalah frustasi. Maka sebenarnya frustasi itu adalah salah satu sifat dari iblis. Maka seorang mukmin tidak boleh yang namanya frustasi, karena frustasi itu menganggap bahwa rahmat Allah itu sudah tertutup bagi dirinya. Wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum, dan sesungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba maka akan diuji. Cinta Allah semakin bertambah ketika seseorang itu melewati ujian-ujian Allah. Tapi ingat, ujian tidak selalu dalam makna negatif. Itu yang kita pegang dulu. Rizki yang kita dapatkan itu sungguhnya kita diuji oleh Allah. Tambah rizkinya tambah diuji. Tapi masalahnya semakin bertambah rizki tidak dianggap sebagai ujian. Itu yang keliru. Sehingga rasa syukurnya tidak bertambah. Syukur yang seperti apa? Tidak hanya alhamdulillah. Kalau syukur itu hanya alhamdulillah, siapapun bisa. Tapi esensi inti dari syukur itu adalah apa? Tasarrufun ni'am. Berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Sekecil apapun kenikmatan yang kita dapatkan, saling berbagi. Itu esensi dari syukur, bukan sekedar alhamdulillah. Memang syukur itu sama dengan iman. Bil qalbi dengan hati, bil lisan dengan lisan. Tetapi puncaknya adalah bil jawarih atau bil arkan dengan tindakan nyata. Nah ini. Faman radiya falahur ridho. Barang siapa yang ridho dengan ujian Allah, itu bagian dari husnuzon, maka Allah akan menambahkan keridoannya. Kalau Allah sudah ridho dengan seseorang dalam kehidupan kita, insya Allah apapun problem dan masalah yang kita hadapi, Allah akan senantiasa memberikan jalan keluar yang terbaik. Sebaliknya, waman sakhita falahus sakhta atau as-sukhta. Barang siapa yang kemudian murka, benci, maka kebencian, kemurkaan Allah yang didapatkan, masalahnya tidak selesai, malah murka Allah yang dia dapatkan. Maka dalam menghadapi bala dan musibah, hanya dua pilihan dalam hidup kita.
sabar dan syukur. Tentu dalam makna-makna yang tepat juga. Syukur dalam pengertian yang tepat, sabar pun dalam pengertian yang tepat. Saya kan seringkali menyampaikan, sabar dalam Islam itu bukan nerimo. Sabar itu bukan menerima apa adanya. Tapi sabar itu memiliki 4 unsur. Al-yakin unsur pertama. Kita harus yakin bahwa ini pasti atas pengetahuan dan izin Allah. Kita tetap optimis karena kita punya Tuhan. Allah boten sari. Itu menjadi prinsip al-yakin. Nah, setelah kita yakin bahwa peristiwa ini atas pengetahuan dan izin Allah, kedua, ikhtiar. Dari kata khair artinya baik. Berarti ikhtiar adalah mencari solusi yang terbaik. Tetapi ketika kita berusaha, tidak selalu sekali usaha kemudian menghasilkan. Istiqomah yang ketiga itu mengoptimalkan usaha itu, istiqomah. Barulah pada tataran tertentu kita tawakal dalam pengertian menyerahkan hasil terbaik menurut perhitungan Allah. Ternyata tawakal pun itu bukan pasrah tanpa berusaha. Maka pasrah atau tawakal dalam tafsir itu diartikan menerima dan menyerahkan urusan kepada Allah sekaligus mengelola persoalan itu sesuai dengan syariat Allah. Itu makna tawakal. Jadi tawakal itu pertama menyerahkan, lalu yang kedua mengelola sesuai dengan syariat Allah. Nah, kemudian yang lainnya, karena waktu kita terbatas, karena biasanya ada tanya jawab, saya batasi penjelasannya. Lalu yang ketiga, fitnah. Lagi-lagi kata fitnah seringkali kita salah artikan. Memang salah satu arti fitnah itu apa? Menggunjing, kan? Menjelekkan atau menceritakan sesuatu yang jelek tentang diri orang, yang kejelekan itu tidak ada pada diri seorang. Itu makna fitnah, tapi bukan satu-satunya makna dari fitnah. Nah, sama seperti bala, sama seperti musibah, fitnah itu pun ada 2 macam. Ada fitnah yang kita cari yang baik, dan ada fitnah yang kita hindari yang tidak baik. Nah, fitnah yang kita cari itu apa? At-Taghabun ayat 15. Apa firman Allah? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Bayangkan, anak dan hartamu itu adalah fitnah. Apa anak dan harta itu negatif? Tidak. Oh, ternyata fitnah itu artinya al-imtihan wal ikhtibar. Jadi fitnah itu artinya ujian. Tapi kenapa? Wah, saya difitnah, mesti artinya dalam pengertian tertentu yang negatif. Akhirnya lagi-lagi ketika kita mendapatkan anak, bertambah harta kita tidak anggap sebagai bagian dari ujian Allah. Maka anak itu sesungguhnya ujian terbesar sekaligus amanah dari Allah. Dia bisa menjadi investasi pahala, tapi bisa menjadi investasi dosa yang terus mengalir. Nah, maka anak yang kemudian bisa berubah menjadi rahmat, menjadi pemberian Allah yang positif ketika kita mendidiknya dengan aturan Allah, sehingga anak kita itu besok akan menjadi investasi pahala yang terus mengalir, sekalipun orang tuanya itu sudah meninggal sekian puluh tahun yang lalu. Tetapi sebaliknya, anak bisa menjadi musuh bebuyutan orang tua ketika tidak dididik agamanya, tidak diarahkan sesuai dengan tujuan penciptaan dan pemberian anak. Maka dalam Quran dikatakan al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin.
Orang yang kita cintai, anak kita, suami kita, istri kita, aduh besok menjadi musuh bebuyutan kita. Tapi ingat kata Allah, illal muttaqun. Kecuali hubungan kasih sayang itu dibingkai dalam bingkai takwa. Kalau salah kita ingati, kita luruskan. Bahkan anak sudah usia 7 tahun itu harus dididik, dipaksa untuk terus sholat, untuk menegakkan sholat. Bahkan ketika usia 10 tahun 4.000 harus tegas. Nah, di situ memukul, di situ dalam bahasa tarbiyah maknanya tegas. Sekalipun memukul, dorban ghairu mubarrah, pukulan cinta yang tidak membahayakan. Kira-kira ya, nah gitu. Bukan kemudian dijotosin, nah, bukan itu. Karena seringkali kan dimaknai, oh, kok Islam mengajarkan kekerasan? Ya karena kita memahami dengan cara yang keliru. Fadribu itu tidak selalu artinya ambil kayu pukul, enggak, tapi tegas. Karena manusia itu pada usia tertentu membutuhkan keteladanan dan ketegasan. Kalau enggak, dia akan bengkok terus. Nah ini, jadi fitnah itu positif bisa negatif. Nah salah satu contoh yang positif adalah harta dan anak-anak. Lalu yang terakhir, dari sekian banyak istilah-istilah dalam Quran dan hadis, kata azab. Nah azab ini memang dalam penggunaannya mayoritas atau bahkan seringkali digunakan dalam pengertian hukuman. Nah, sehingga azab itu selalu dimaknai sebagai hukuman Allah karena keteledoran manusia setelah berkali-kali diingatkan oleh Allah. Tetapi kalau kita telusuri makna kebahasaannya, azab itu pun juga berarti sesuatu yang netral kadang. Nah, contohnya misalnya dalam hadis Nabi dikatakan as-safaru qita'atun minal azab. Musafir perjalanan jauh itu adalah sepenggal dari azab. Kenapa kok musafir jalan jauh itu dikatakan sepenggal dari azab? Ya karena melelahkan, capek seseorang. Nah capek itu seringkali dianggap tersiksa. Jadi kesannya itu wah saya tersiksa betul, terik matahari dan sebagainya. Tetapi ketika Allah menggunakan kata azab, ini mesti hukuman yang berat, hukuman yang serius. Tetapi sekalipun Allah menurunkan azab, azab yang diturunkan karena cinta Allah kepada manusia. Coba kita membaca ayat Quran tentang Fir'aun. Justru Allah secara bertahap dan terus menerus meminta kepada utusannya untuk menasihati supaya dia tidak terlampau jauh ke dalam kesesatan. Cinta Allah kepada makhluknya. Tetapi karena berbagai macam nasihat Allah secara langsung ataupun lewat para nabinya atau bahkan ayat-ayat kauniyah tidak direspon dengan positif, maka Allah menurunkan azab yang azab itu didasari dengan cinta Allah terhadap makhluk lain yang jauh lebih besar, lebih banyak jumlahnya. Maka kenapa kemudian Allah bercerita tentang azab-azab yang menimpa umat terdahulu? Lagi-lagi dalam Al-Quran diakhiri dengan kalimat inna fi qisasihim la ibratan liulil albab. Allah menceritakan tentang azab yang menimpa kaum Ad, kaum Samud secara personal kepada Fir'aun, kepada kaum Lut misalnya secara komunitas. Ternyata semua diceritakan itu sebentuk kasih sayang Allah. La ibratan liulil albab. Supaya dijadikan sebagai pembelajaran bagi orang yang menggunakan nalarnya, akal sehatnya. Allah bercerita tentang keburukan supaya kita menjadikan pelajaran, jangan ikut gayanya Fir'aun.
Jangan ikut gayanya komunitas Lut. Sebab sekalipun cerita tentang kaum Nabi Lut itu diceritakan, sekarang orang dengan terang-terangan melakukan perbuatan-perbuatan liwat, homoseksual, atau hubungan sesama jenis. Beberapa minggu yang lalu kan digerebek pesta hubungan sesama jenis di hotel berbintang. Karena hukuman kita itu tidak tegas, maka kemudian ya kayak orang makan rujak, pedas tapi diterusin. Kalau itu kita kemudian permisif, kita biarkan tokoh agama tidak berbicara, tidak mengecam itu, berarti faqad istahallu bi'adzabillah. Kita sudah mulai menghalalkan diri kita untuk diazab oleh Allah. Nauzubillah. Maka kalau ada peristiwa itu, kita minimal dalam hati kita tidak menerima itu. Kita benci dengan perbuatan itu. Kita laporkan itu. Kalau dalam masyarakat kita terjadi penyimpangan, jangan dibiarkan. Karena penyimpangan yang dibiarkan berarti kita tidak melakukan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kata Nabi dalam sabdanya, ternyata umat terdahulu itu disiksa oleh Allah. Salah satu faktornya adalah mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Maka sebelum datangnya azab, sebelum datangnya siksaan, paling tidak kita baro'ah, kita melepaskan diri sehingga tidak termasuk komunitas atau orang yang disiksa, diazab oleh Allah dengan melakukan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan batas kemampuan maksimal yang kita miliki. Ada yang bisa secara power kekuatannya, ya, fabi yadi. Kalau dia bisa dengan nasihatnya, fabi lisanihi. Kalau dia sudah berbagai upaya tidak bisa dilakukan, fabi qalbih, maka doa, dan kita mengingkari dalam hati kita tidak ridho terhadap sesuatu itu, maka kita sudah baro'ah, lepas dari siksaan dan azab Allah. Tapi kalau kita nafsi-nafsi, lolo, gue, ya itu sudah urusan pribadi-pribadi. Ingat, dalam hidup beragama tidak ada istilah semua persoalan itu milik pribadi. Karena ada sifatnya prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Nah, istilah lain dalam Quran hadis banyak. Ada fasad, kerusakan, ada halak, kehancuran, ada tadmir. Padammarnahu tadmira, itu dihancur leburkan. Macam-macam istilahnya. Jamaah rahimakumullah. Jadi dari gambaran tentang ajaran Quran dan hadis terhadap berbagai peristiwa yang kita inginkan dan tidak kita inginkan, mari kita respon sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh agama. Karena yang kita hadapi itu bisa sifatnya alamiah, bisa kita lihat, tetapi ada yang bersifat non-alam seperti pandemi, ada tapi tidak terlihat dalam penglihatan kita, bukan karena tidak ada. Maka ini sekaligus dalam banyak kesempatan saya katakan, pandemi ini adalah jeweran Allah kepada kita untuk jangan sampai sombong apalagi kepada Allah. Karena ketika kita diuji dengan makhluk yang paling kecil, manusia banyak yang kalah, apalagi melawan Allah yang maha segalanya. Nah, karena itulah kita harus memaknai bencana ini dengan tepat. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah. Ini adalah bentuk ujian keimanan kita. Ini adalah bentuk ujian peningkatan keimanan kita. Bahkan bagian dari nasihat Allah supaya kita kembali kepada ajaran Allah. Yang tidak kalah pentingnya sebagai penutup, dalam prinsip agama kita, penyakit bahkan yang kita hadapi itu, di samping sebagai ujian dari Allah, bagian dari cara Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala saqamin wala hazanin hatta alham yuhammuhu illa kuffira bihi min sayyi'atihi." Sabda Rasulullah SAW, tidak ada penderitaan,
kesengsaraan, penyakit atau sakit, bahkan kesedihan yang menimpa kita, kecuali itu Allah menggugurkan dosa kita. Tapi ingat, cara dan solusinya itu harus tepat. Jangan sampai kemudian dengan cara-cara yang justru negatif. Kemudian Al-Baqarah 156, 157 itu juga sudah sangat familiar, sangat populer, yang mengajarkan kita tentang prinsip istirja. Nah, istirja itu tidak hanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi istirja itu di samping dengan kalimat istirja, tapi ada kesadaran bahwa kita mengembalikan setelah melakukan ikhtiar yang maksimal dan terbaik, mengharapkan solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, lalu bagaimana kita menyikapi kalau itu bencana yang tidak kita inginkan, musibah yang tidak kita inginkan? Ingat, pertama adalah ta'awun. Ini masjid kita ini, Pak Takmir, lewat dialog, lewat musyawarah kita, maka respon kita ta'awun di situ, saling membantu. Masyarakat kita dengan pandemi ini banyak yang kemudian berdampak pada ekonomi keluarga. Maka fungsi masjid salah satunya adalah membantu. Tapi juga secara personal, masing-masing kita harus memiliki sifat ta'awun, saling tolong, saling membantu. Ingat, orang yang suka menolong pasti akan ditolong. Orang yang tidak berat tangannya untuk menolong orang lain, jangan harap akan mendapatkan keringanan tangan dari orang lain untuk membantu. Tapi yang tidak kalah pentingnya, setiap kita membantu seseorang, malaikat yang mendoakan kita. Maka jangan pernah berat tangan untuk saling membantu dalam apapun yang bisa kita lakukan dan sekecil mungkin, apalagi dalam kehidupan kita bermasyarakat dan bersosial. Saya kira ini sebagai pengantar dalam kajian perdana pada pandemi COVID-19 ini, semoga menjadi pembuka untuk pengajian berikut-berikutnya. Monggo terus kita ajak teman kita, keluarga kita. Satu orang yang kita ajak, hakikatnya kita sudah menginvestasikan pahala kita. Nanti ilmu yang didapatkan diajarkan ke orang lain, kita akan terus mendapatkan estafeta pahala yang terus tanpa terputus. Nah, ini yang harus kita lakukan dari hal yang kecil. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau ada pertanyaan, selama bisa saya jawab tentu akan saya jawab.